Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Ulfanita SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah semantik bahasa Indonesia serta teman-teman yang menyaksikan video presentasi ini. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas sekaligus menyampaikan video presentasi ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Hairani, NPF 2024102011. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kajian semantik terhadap artikel akademik yang berjudul Dampak Kemajuan Teknologi pada Pendidikan Bahasa Indonesia karya Resi Safira. Dalam presentasi ini saya akan membahas hasil analisis semantik yang meliputi makna leksikal, makna gramatikal, makna kontekstual, makna referensial, makna pragmatik, ambiguitas, serta relasi makna yang terdapat dalam artikel tersebut. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya mulai presentasi. Landasan teori. Bagian A, kajian semantik. Semantik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Kajian semantik sangat penting karena bahasa tidak hanya terdiri atas bunyi atau susunan kata, tetapi juga mengandung makna yang menjadi dasar komunikasi. Melalui semantik, seseorang dapat memahami makna kata frasa, kalimat, maupun wacana sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan tepat agar pembaca atau pendengar. Menurut John Lyons 1977, semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa serta hubungan antara bentuk bahasa dengan makna yang dikandungnya. Lyons menegaskan bahwa makna merupakan unsur pokok dalam bahasa karena melalui makna seseorang dapat memahami informasi yang disampaikan oleh penutur maupun penulis. Pendapat tersebut diperkuat oleh F.R. Palmer 1981 yang menyatakan bahwa semantik merupakan studi tentang makna yang mencakup makna kata, frasa, kalimat, dan hubungan makna dalam suatu bahasa. Palmer menjelaskan bahwa analisis semantik semakin bertujuan mengetahui bagaimana makna dibentuk dan dipahami dalam proses komunikasi. Bagian B itu makna leksikal. Makna leksikal merupakan makna dasar yang dimiliki suatu kata sebagaimana tercantum dalam kamus. Makna ini belum diketahui oleh konteks kalimat ataupun situasi komunikasi. Menurut F.R. Palmer 1981, makna leksikal adalah makna yang melekat pada sebuah kata sebagai satuan kosakata dalam suatu bahasa. Makna tersebut bersifat tetap selama belum mengalami perubahan akibat penggunaan dalam konteks tertentu. Pendapat tersebut sejalan dengan Abdul Chair 2013 yang menyatakan bahwa makna leksikal adalah makna yang dimiliki leksem sesuai dengan referennya. Makna leksikal biasanya digunakan dalam kamus dan menjadi dasar dalam memahami makna suatu kata. Bagian C, makna gramatikal. Makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses pembentukan kata melalui afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi. Menurut Abdul Chair 2013, makna gramatikal muncul karena adanya proses gramatikal yang menyebabkan perubahan bentuk kata sehingga menghasilkan makna baru. Sebagai contoh itu, kata ajar memiliki makna yang berbeda ketika berubah menjadi pelajaran, mengajar, atau pembelajaran. Makna gramatikal menunjukkan bahwa perubahan struktur bahasa dapat memengaruhi makna yang dihasilkan.
Oleh karena itu, makna gramatikal diperlukan untuk memahami fungsi suatu kata dalam kalimat. Bagian D, makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna yang dipahami berdasarkan konteks penggunaan bahasa. Sebuah kata dapat memiliki makna yang berbeda apabila digunakan dalam situasi yang berbeda. Menurut John Lyons 1977, makna kontekstual dipengaruhi oleh situasi, tempat, waktu, serta tujuan komunikasi. Oleh karena itu, pemahaman tersebut konteks menjadi sangat penting agar makna yang dimaksud penutur tidak disalahartikan. Dalam sebuah karya ilmiah, makna kontekstual membantu pembaca memahami maksud penulis sesuai dengan topik yang sedang dibaca. Bagian E, makna referensial. Makna referensial adalah makna yang mengacu pada objek, peristiwa, atau konsep yang tertentu yang ada di luar bahasa. Menurut John Lyons 1977, suatu kata dikatakan memiliki makna referensial apabila kata tersebut memiliki acuan yang nyata dalam kehidupan. Misalnya itu kata guru, komputer, internet, dan sekolah yang dapat dikenali keberadaannya. Makna referensial memudahkan pembaca memahami objek yang dimaksud oleh penulis sehingga penulis dapat diterima dengan jelas. Bagian F, makna pragmatik. Makna pragmatik merupakan kajian yang mempelajari makna berdasarkan konteks penggunaan bahasa, maksud penutur, dan situasi komunikasi. Menurut Stephen C. Levinson 1983, pragmatik adalah studi tentang hubungan antara bahasa dan konteks yang menjadi dasar penafsiran makna. Levinson menjelaskan bahwa makna tidak hanya ditentukan oleh arti kata, tetapi juga oleh tujuan penutur ketika menyampaikan tuturan. Dengan demikian, analisis pragmatik tidak hanya melihat apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang dimaksud oleh penutur. Bagian G, ambiguitas. Ambiguitas adalah keadaan ketika suatu kata, frasa, atau kalimat memiliki lebih dari satu kemungkinan makna sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Menurut D.A. Cruz 2000, ambiguitas terjadi apabila suatu bentuk bahasa memungkinkan lebih dari satu interpretasi. Dalam penulisan karya ilmiah, ambiguitas harus dihindari agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Analisis ambiguitas penting dilakukan untuk mengetahui apakah suatu teks memiliki makna ganda atau tidak. Bagian H, relasi makna. Relasi makna merupakan hubungan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Hubungan tersebut meliputi sinonim, antonim, hiponim, homonim, dan polisemi. Menurut John Lyons 1977, relasi makna merupakan salah satu kajian utama dalam semantik karena menunjukkan hubungan antar satuan bahasa. Analisis. Bagian A, analisis makna leksikal. Makna leksikal merupakan makna dasar yang memiliki suatu kata sebagai tercantum dalam kamus dan belum dipengaruhi oleh konteks maupun proses gramatikal. Berdasarkan hasil analisis terhadap jurnal dampak kemajuan teknologi pada pendidikan bahasa Indonesia, ditemukan beberapa kata yang digunakan sesuai dengan makna leksikalnya, yaitu kata teknologi digunakan untuk menunjukkan penerapan ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan dalam membantu berbagai aktivitas manusia, khususnya dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, kata pendidikan digunakan sesuai dengan makna dasarnya, yaitu proses pembelajaran atau usaha untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Penggunaan kedua kata tersebut tidak mengalami perubahan makna, sehingga termasuk makna leksikal. Bagian B, analisis makna gramatikal. Makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses pembentukan kata seperti afiksasi, reduplikasi, atau komposisi. Dalam jurnal ditemukan beberapa kata yang mengalami perubahan makna.
karena proses afiksasi. Kata perkembangan berasal dari kata dasar kembang yang memperoleh konflik ber-an, sehingga menghasilkan makna baru, yaitu proses berkembang. Demikian pula itu kata pembelajaran berasal dari kata dasar belajar yang memperoleh konfiks pem dan an, sehingga makna proses belajar yang berlangsung secara terencana. Bagian C, analisis kontekstual. Makna kontekstual merupakan makna yang dipahami berdasarkan konteks penggunaan suatu kata dalam kalimat. Dalam jurnal ditemukan penggunaan kata yang maknanya dipengaruhi oleh konteks pembahasan. Kata kendaraan tidak dimaknai sebagai alat transportasi, melainkan sebagai media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran bahasa Indonesia. Makna tersebut dipahami melalui konteks pembahasan mengenai peran teknologi dalam dunia pendidikan. Berdasarkan teori Lyon 1977, makna kontekstual muncul karena adanya hubungan antara kata dengan situasi atau konteks penggunaannya. Bagian D, analisis makna referensial. Makna referensial merupakan makna yang memiliki acuan atau referensial yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil analisis ditemukan beberapa kata yang memiliki referen secara langsung. Kata guru mengacu pada seseorang yang berprofesi sebagai pendidik dan bertugas melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, istilah bahasa Indonesia mengacu pada bahasa nasional yang menjadi objek pembelajaran dalam jurnal. Kedua kata tersebut memiliki acuan yang jelas dalam kehidupan nyata, sehingga termasuk makna referensial. Menurut Lyon 1977, makna referensial merupakan makna yang memiliki hubungan langsung dengan objek atau konsep yang dirujuk. Bagian E, analisis makna pragmatik. Makna pragmatik berkaitan dengan maksud yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui suatu tuturan. Dalam jurnal, penulis tidak hanya menyampaikan informasi mengenai perkembangan teknologi, tetapi juga memberikan ajakan agar masyarakat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Melalui pembahasan tersebut, penulis bermaksud meningkatkan kesadaran pembaca mengenai pentingnya menjaga penggunaan bahasa Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Berdasarkan teori Levinson 1983, makna pragmatik berkaitan dengan maksud penutur yang dipahami melalui konteks komunikasi. Bagian F, identifikasi ambiguitas. Berdasarkan hasil analisis terhadap jurnal, tidak ditemukan ambiguitas atau makna ganda yang dapat menimbulkan penafsiran berbeda. Hal tersebut disebabkan karena penulis menggunakan bahasa ilmiah yang baku, sistematis, dan mudah dipahami. Setiap istilah dijelaskan secara jelas sehingga pembaca dapat memahami isi jurnal tanpa mengalami kesulitan dalam menafsirkan makna. Bagian G, analisis relasi makna. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa bentuk relasi makna dalam jurnal. Kata perkembangan dan kemajuan merupakan sinonim karena memiliki makna yang hampir sama, yaitu menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Kata benar dan salah merupakan antonim karena memiliki makna yang saling berlawanan. Selain itu, kata internet, komputer, smartphone, dan e-learning dan KBBI digital merupakan hiponim dari kata teknologi karena semuanya termasuk bagian dari teknologi yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Kata media juga termasuk polisemi karena memiliki lebih dari satu makna. Dalam jurnal, kata tersebut digunakan dengan makna sebagai sarana pendukung pembelajaran, bukan sebagai alat komunikasi massa. Penggunaan relasi makna tersebut menunjukkan bahwa penulis menggunakan pilihan kata secara tepat sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya pembahasan bagian A, makna leksikal dalam artikel.
Menurut F.R. Palmer 1981, makna leksikal merupakan makna dasar suatu kata sebagaimana terdapat dalam kosakata suatu bahasa. Berdasarkan hasil analisis, kata-kata seperti teknologi, pengetahuan, dan pembelajaran digunakan sesuai dengan makna dasarnya. Penggunaan kata-kata tersebut tidak mengalami perubahan makna sehingga pembaca dapat memahami isi jurnal dengan mudah. Hal ini menunjukkan bahwa teori Palmer mengenai makna leksikal sesuai dengan penggunaan bahasa dalam jurnal. Bagian B, makna gramatikal dalam artikel. Menurut Abdul Chair 2013, makna gramatikal muncul akibat proses pembentukan kata seperti afiksasi. Hasil analisis menunjukkan adanya kata perkembangan, mengembangkan, dan pemanfaatan yang mengalami proses pembentukan kata sehingga menghasilkan makna baru. Dengan demikian, teori Chair tentang makna gramatikal terbukti pada penggunaan kata-kata tersebut dalam jurnal. Bagian C, makna kontekstual dalam artikel. Menurut John Lyons 1977, makna suatu kata dapat berubah sesuai dengan konteks penggunaannya. Dalam jurnal ditemukan penggunaan kata kendaraan pada kalimat teknologi berperan sebagai kendaraan dalam menyampaikan pengajaran bahasa Indonesia. Kata kendaraan tidak bermakna alat transportasi, tetapi bermakna sarana atau media pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa konteks sangat memengaruhi pemaknaan sebuah kata sehingga sesuai dengan teori Lyons. Bagian D, makna referensial dalam artikel. Menurut John Lyons 1977, makna referensial adalah makna yang memiliki acuan nyata di luar bahasa. Hasil analisis menunjukkan bahwa kata internet, guru, KBBI, dan handphone mengacu pada objek yang benar-benar ada dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penggunaan kata-kata tersebut sesuai dengan teori makna referensial yang dikemukakan Lyons. Bagian E, makna pragmatik dalam artikel. Menurut Stephen C. Levinson 1983, pragmatik mengkaji makna berdasarkan maksud penutur dan konteks komunikasi. Berdasarkan hasil analisis, penulis jurnal tidak hanya memberikan informasi mengenai perkembangan teknologi, tetapi juga mengajak pembaca agar memanfaatkan teknologi secara bijaksana serta tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Demikian, hasil analisis mendukung teori Levinson bahwa makna dipengaruhi oleh tujuan komunikasi penulis. Bagian F, ambiguitas dalam artikel. Menurut Cruz 2000, ambiguitas terjadi apabila suatu kata atau kalimat memiliki dari satu kemungkinan makna. Berdasarkan hasil analisis, tidak ditemukan ambiguitas yang signifikan dalam jurnal. Penulis menggunakan bahasa yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, sehingga pembaca dapat memahami isi jurnal tanpa menimbulkan penafsiran ganda. Bagian G, relasi makna dalam artikel. Menurut John Lyons 1977, relasi makna merupakan hubungan antara kata seperti sinonim, antonim, dan hiponim. Hasil analisis menunjukkan adanya penggunaan sinonim, misalnya perkembangan dan kemajuan, antonim seperti positif dan negatif, serta hiponim pada kata teknologi yang mencakup internet, komputer, smartphone, dan KBBI digital. Penggunaan relasi makna tersebut membuat informasi dalam jurnal menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.